Di antara bukti dukung yang harus kita pikirkan, nah ini jangan sampai salah pilih. Kami di Garut yang melakukan pendampingan, banyak guru yang karena belum didampingi sehingga mereka ada sesuatu yang salah dipilih. Misalnya kalau nomor satu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Kalau ini aman ya, semua semua orang bisa memilih ini karena kan sebagai partisipan ya, sebagai peserta dalam kegiatan seminar, lokakarya, konferensi. Nah ini ya 4 poin. Bukti dukungnya sertifikat, durasi atau jumlah jamnya, jumlah jam lokakarya, simposium studi banding, tidak ada batas minimal dan maksimalnya. Yang penting penyelenggaranya bisa dipercaya atau kredibilitas penyelenggaranya bisa dipercaya. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik. Nah, ini juga aman untuk dipilih setiap orang karena ini kan ketika sebuah sekolah punya kombel ya komunitas belajar, maka bisa berbagi praktik baik menjadi pesertanya ya berbagi praktik baik. Durasinya 2 sampai 3 jam itu setaranya 4 poin ketika suatu kegiatan dilakukan 2 sampai 3 jam. Kemudian sertifikat ya bukti dukungnya. Nah, sertifikat sebagai peserta berbagi praktik baik dengan durasi 2 sampai 3 jam ditandatangani oleh ketua komunitas boleh, kepala sekolah ya dengan kombel internalnya, ketua MGMP ya atau dinas, nah kombel antar sekolah. Nah, bisa misalkan. Nah, ini juga masih digodok kemarinnya BBGP menyampaikan bahwa waktu itu kan dibebaskan, tetapi ternyata ada standar-standar ya yang mengeluarkan sertifikat ini. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching. Nah, ini aman untuk semua semua bisa memilih ini ya, peserta coaching kan. Misalnya ketika di sebuah sekolah atau di ada seorang guru penggerak ya, guru penggerak, dia kan sudah dilatih tentang bagaimana melakukan coaching, mentoring gitu ya. Nah, kita bisa menjadi pesertanya bagaimana sebuah masalah di coaching ya, melakukan coachnya, mana coachingnya. Nah, itu satu kegiatan setara 4 poin. Sertifikat ditandatangani oleh kepala sekolah atau pihak dinas. Bukti dukungnya berupa sertifikat. Ini juga aman. Untuk nomor 4, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah. Nah, ini yang belum pernah bikin aksi nyata, jangan memilih yang ini ya, yang menilai penelaah, karena ini seleksi sifatnya ya untuk menjadi orang penelaah. Nah, ini di kami ada yang memilih ini sementara dia belum pernah bikin aksi nyata. Nah, jangan pernah ya memilih buat dulu aksi nyatanya udah bagus. Nah, baru bisa menjadi seorang penelaah. Karena ini bukti dukungnya berupa laporan. Nah, ini ya guru atau kepala sekolah yang telah lulus menjadi penelaah aksi nyata melalui seleksi PMM. Nah, ini kemudian nomor 5-nya ya. Nomor 5-nya misalnya meningkatnya kompetensi peran peran ya sebagai penelaah cerita praktik. Nah, ini juga jangan dulu kalau yang belum pernah dia bikin cerita praktik. Karena untuk bikin cerita praktik itu di PMM ya kan itu ada seleksinya. Seleksi bikin cerita praktik, kemudian kemarin di angkatan 11 ada 3.000 ya. Kemudian dari 3.000 itu diseleksi lagi 100 orang, diseleksi lagi ada perbaikan-perbaikan. Nah, ini juga nggak kalau yang belum punya pengalaman bikin cerita praktik di PMM ya itu jangan dulu dipilih karena ini berupa laporan ya. Ini poinnya 6 poin. Guru atau kepala sekolah yang sudah lulus menjadi penelaah cerita praktik melalui seleksi di PMM. Ini juga beberapa bulan ya kegiatan ini untuk seleksi untuk perbaikan-perbaikannya itu cerita itu kan ada rambu-rambunya, misalkan kayak metode STAR-nya, ada situationnya, ada tantangannya, ada action, ada resultnya, itu ada sesuatu rambu-rambu yang tidak sembarangan cerita misalnya. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar. Nah, ini juga sebagai penelaah sama ada seleksinya ya. 10 perangkat ajar, setara 6 poin, laporannya ini ya, berupa laporan, bukti dukungnya berupa laporan, guru atau kepala sekolah yang sudah lulus menjadi penelaah perangkat ajar melalui seleksi PMM. Ini juga sama, ada seleksinya ya. Nggak boleh dulu dipilih bagi guru-guru yang memang belum pernah bikin perangkat ajarnya juga bagaimana mau menelaah gitu ya perangkat ajarnya belum misalnya. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan. Nah, ini juga bahwa kumpulan konten unggulan itu ya yang terbit pada menu rekomendasi jempolan. Nah, ini juga yang harus sudah dikurasi oleh pihak PMM atau Kemdikbudristek. Nah, jadi kan itu bukti dukungnya kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM. Nah, itu masalahnya itu ya.
Nah, kalau misalnya belum bikin konten, misalnya ya, jangan dulu menjadi penyusun kumpulan konten gitu. Kemudian meningkatnya kompetensi berperan sebagai narsum berbagi praktik baik. Nah, sama narsum berbagi praktik baik juga di sini adalah dalam kegiatan yang terkait IKM atau PBD, perencanaan berbasis data. Satu kegiatan durasinya 2 sampai 3 jam setara 8 poin, bukti dukungnya sertifikat. Semua guru dapat menjadi narsum berbagi praktik baik. Nah, kalau ini boleh ya. Nah, ini misalnya berbagi praktik baik, semua guru dapat menjadi narsum berbagi praktik baik, kegiatan berbagi dapat dilakukan dalam kombel. Kalau ini baik yang intra sekolah, di dalam sekolah punya komunitas belajar, antar sekolah maupun kombel daring. Nah, ini boleh diambil oleh seluruh itu ya. Misalnya kita udah praktek pembelajaran diferensiasi nih, mau berbagi praktik baik. Misalnya saya sudah bikin proyek P5 nih, mau berbagi praktik baik. Nah, itu dipersilakan. Untuk nomor 9, meningkatnya kompetensi mulai peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, tadi yang saya bilang, misalnya kan kita nanti di bulan Februari udah mulai bikin modul ajar atau RPP ya. Kemudian apa yang harus diobservasi tadi sudah kita pelajari yang 8 indikator, apa yang diamati, apa yang boleh dilakukan guru, apa yang harus dihindari. Nah, itu mengamati itu. Nah, jadi boleh ya misalnya bagaimana mengamati mulai persiapannya, pelaksanaannya seperti apa, diskusi tindak lanjutnya nih bersama rekan sejawat. Ini 8 poin. Jadi satu observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian. Ini berupa laporan. Nah, semua guru. Nah, ini jadi pilih-pilihnya yang itu ya, yang aman dulu sekarang untuk di tahap awal, kecuali yang betul kreatif misalnya. Semua guru berkesempatan menjadi partisipan observasi dalam praktik pembelajaran ya, bagi sebagai pelakunya atau sebagai pengamatnya ini secara bergantian. Nah, kemudian selanjutnya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK. Nah, ini misalnya ya, boleh dipilih kalau ada diklat pelatihan atau BIMTEK ya, yang tentu saja memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Satu kegiatan 2 sampai 3 hari. Ini kalau tadi yang 4 poin hanya beberapa jam ya. Kalau ini yang 2 sampai 3 hari namanya diklat ya, ini setara 8 poin. Bukti dukungnya berupa sertifikat. Nah, penjelasannya pelatihan atau bimbingan teknis ya, diklatnya atau bimteknya tidak dibatasi oleh jumlah jam asal durasinya 2 sampai 3 hari. Penyelenggara kegiatan pun tidak dibatasi asal kredibel, terpercaya. Ya, ini misalnya. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, kalau ini udah pada biasa ya, pelatihan mandiri sesuai model kompetensi ya. Tadi yang kita pilih nih, kalau kita pilihnya disiplin positif, coba kan di PMM ada ya pelatihan mandiri yang disiplin positif. Kalau kita pembelajaran adaptif atau bisa disamakan dengan diferensiasi, kita pilih misalkan itu. Jadi satu pelatihan beserta aksi nyata setara 8 poin. Bukti dukungnya Mengingatkan sertifikat. waktu, Bu Fenti. Oh iya, ya ini ya topik pelatihan mandiri di PMM sesuai dengan kebutuhan. Kemudian meningkatnya kompetensi berperan sebagai coach tadi ya, peran sebagai coach, mentor, fasilitator atau pengajar praktik. Nah ini kalau ini di luar program guru penggerak ya. Nah ini misalnya jadi sebagai coach, kalau tadi pesertanya ini sebagai coachnya, kalau yang tadi sebelumnya sebagai pesertanya, ini sebagai coach, sebagai mentor, fasilitator, pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi guru. Nah, ini sertifikat sama ya, guru atau kepala sekolah berperan sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang tadi di luar kegiatan program pendidikan guru penggerak. Kemudian 13, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik. Nah, ini harus yang satu cerita praktik yang terbit di PMM ya. Setaranya 12 poin. Nah, ini juga sangat ketat ya, dari berapa ratus ya cerita praktik diseleksi, kemudian panjang lebar itu beberapa kayaknya 1 bulanan gitu ya. Nah, cerita praktik yang terbit di video inspirasi atau ide praktik. Nah, penulis melakukan tahapan pendaftaran atau seleksi. Jangan dulu dipilih yang ini kalau kitanya belum siap gitu ya, karena ini memerlukan waktu yang panjang juga. Meningkatnya kompetensi mulai peran sebagai peraih. Nah, kalau ini peraih penghargaan udah tentu ya, udah nggak usah disampaikan. Pokoknya yang dapat penghargaan itu dapat poin 12 ya tadi ya. Nah, kemudian meningkatnya kompetensi peran sebagai penyusun perangkat ajar. Nah, ini juga harus betul-betul difikirkan. Apakah kita sudah mampu membuat perangkat ajar yang sesuai dengan standar PMM ya?
tentunya yang lengkap komponennya, mulai dari atasnya pertanyaan pemantik, pemahaman bermakna, sampai asesmennya, kemudian LKPD-nya lengkap. Nah, ini juga tentu saja yang dikurasi oleh pihak Kemendikbudristek. Ini juga harus berhati-hati, maksudnya dipersiapkan. Nah, kemudian meningkatnya kompetensi pimpinan sebagai peserta praktik magang. Nah, ini mah ya, udah kegiatan magang. Meningkatnya kompetensi pimpinan sebagai penggerak komunitas belajar. Nah, ini Kombel nih. Kombel misalnya ya, bisa ya mengadakan minimal 3 kegiatan ya, berbagi praktik baik. Nah, itu 3 kegiatan setara dengan 36 poin. Ini penggeraknya, penggeraknya. Kalau tadi partisipannya 4 poin ya, kalau ini penggeraknya mengadakan 3 kali kegiatan. Nah, penggerak komunitas ini adalah semua pengurus aktif, bukan pengurus ataupun bukan pengurus ya, tetapi terlibat aktif sebagai panitia pelaksana kegiatan berbagi praktik baik. Dibuktikannya dengan sertifikat yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, terakhir meningkatnya kompetensi peran sebagai, nah kalau ini yang guru penggeraknya ya, misalnya angkatan 9 nih, nanti bakal keburu. Berarti ya udah dapat 128 poin kalau guru penggerak ya, dia udah lulus dapat sertifikat. Tetapi yang sekarang nih, yang sedang berlangsung ya, yang sekarang sebelum bulan Juni misalkan turun sertifikatnya, berarti itu sudah 128 poin. Mungkin hanya itu saja, mohon maaf ini atas keterbatasan. Hanya itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.